Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dan kita masih melanjutkan tema tentang dimensi hati. Dan kita masuk seri yang keempat Bapak Ibu. Dan pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana hati yang tulus. Nah, mari kita akan membaca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas tentang dimensi hati, bagaimana kita memiliki hati yang tulus. Nah Bapak Ibu, sangat sulit hari ini kita menjumpai orang-orang yang memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Bapak Ibu, seringkali masih banyak orang yang di dalam hatinya ada kecenderungan untuk melakukan segala sesuatu disertai dengan motivasi tertentu. Nah, inilah orang-orang yang tidak tulus. Mereka memiliki agenda-agenda tanda kutip di dalam melakukan sesuatu. Makanya pagi ini firman Tuhan dengan jelas mengajar kita, jangan hanya karena menyenangkan akan pimpinan kita atau tuan kita, maka kita melakukan segala sesuatu. Dan ini yang namanya cari muka Bapak Ibu. Seringkali banyak orang bekerja hanya sekedar ingin dilihat oleh pimpinannya. Kalau ada pimpinannya, mereka bekerja dengan serajin-rajinnya. Wow, hebat sekali pekerjaannya. Tetapi ketika pimpinannya tidak ada, maka mereka tidak bekerja. Mereka malas, mereka tidak melakukan apapun. Dan inilah yang namanya bekerja tanpa ketulusan. Orang yang tulus, dia tidak akan melakukan hal yang seperti ini. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, orang-orang yang di dalam pelayanannya mereka mencari nama, mereka ingin dipuji, mereka ingin menerima yang namanya sanjungan, dan ada banyak lagi motivasi-motivasi untuk menjadi terkenal dan sebagainya. Dan inilah yang saya katakan, orang-orang yang tidak tulus seperti ini, mereka tidak takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, maka mereka akan melakukan semuanya di dalam integritas. Nah, mari kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-11 Bapak Ibu, di ayat yang ke-3, coba kita akan lihat Amsal 11 ayat 3, dikatakan orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Perhatikan kata-kata ini, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Kata jujur dipakai dalam bahasa aslinya adalah integrity atau integritas. Jadi orang yang melakukan segala sesuatu di dalam ketulusan, itu adalah orang yang integritas. Mengapa? Karena memang orang yang punya integritas adalah orang yang di dalam hatinya itu tidak ada tendensi apapun. Baik dilihat maupun tidak dilihat, dia akan tetap melakukan segala sesuatu dengan baik. Bukan karena dilihat orang maka dia akan melakukan sesuatu dengan baik. Tetapi kalau tidak ada orang, maka mereka seenak-enaknya sendiri Bapak Ibu. Nah, ini tidak tulus. Orang yang tulus adalah orang yang dilihat atau tidak dilihat, maka mereka akan tetap melakukan segala sesuatu dengan baik, tanpa motivasi terselubung, dan dia memang adalah orang yang punya integritas. Artinya dia takut akan Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Tawarik pasal 29 Bapak Ibu, ayat yang ke-11 dikatakan, aku tahu ya Allahku, bahwa engkau adalah penguji hati
dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Jadi ternyata firman Tuhan dengan jelas bahwa Allah itu menguji hati. Allah melihat hati kita, Bapak Ibu. Kalau kita melakukan dengan sukarela, dengan ketulusan hati kita, percayalah, maka Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Jadi sekalipun tidak dilihat oleh manusia, orang yang punya integritas, mereka tahu benar bahwa sekalipun manusia tidak melihat, tetap ada sepasang mata yang melihat setiap perbuatan mereka. Dan ketika mereka melakukannya dengan tulus, maka bukan saja Tuhan berkenan atas apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan. Jadi ketika kita memberikan persembahan, Bapak Ibu, mari jangan cari nama, jangan ingin dipuji, jangan ingin dibalas untuk menerima balasan, menerima sanjungan apapun. Mari hari ini lakukan semuanya dalam ketulusan. Ingat di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 24 tadi dikatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan kita hambanya. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan ketulusan, maka saya percaya Tuhan pasti memberikan upah yang terbaik kepada setiap kita. Percayalah, setiap ketulusanmu akan ada upah dari Tuhan. Dan tidak ada yang sia-sia atas apapun yang kita lakukan. Sementara manusia mungkin tidak memuji, sementara manusia mungkin tidak melihat, tetapi ingat, pujian datang dari Tuhan, balasan datang dari Tuhan. Dan percayalah, ketulusan hatimu akan dibayar oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa. Maka hari ini, mari Bapak Ibu, miliki hati yang benar, miliki hati yang tulus. Jangan ada motivasi-motivasi tanda petik, jangan ada kecenderungan motivasi untuk hal-hal yang jahat, hal-hal untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan dan bukan hanya untuk manusia. Percayalah, Tuhan pasti akan memberkati dan Tuhan pasti akan melipat gandakan berkat-berkatnya dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena kita orang yang punya hati yang tulus, hati yang benar, dan takut akan Tuhan. Kiranya renungan ini memberkati kita. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.